Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 8 Sistem Informasi Manajemen tentang informasi dalam praktik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berda Zainul Zidan dari akuntansi A, NIM 7211419073. Yang pertama, ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Biernaut dari McKinsey dan Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah critical success factor atau faktor penting penentu keberhasilan. Terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda dari satu jenis organisasi ke organisasi lainnya. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, dan mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya ada tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label. Sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak yang dihubungkan ke sistem oleh panah yang disebut arus data. Lalu ada subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan mengganti. Yang ketiga, sistem yang menjalankan proses buku besar. Selanjutnya, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan menunjukkan 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem entry pesan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan, memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan, membuat faktur pelanggan. Yang keempat, sistem piutang dagang, menagih utang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan mengganti. Detail ini ditampilkan dalam sebuah diagram di mana 3 sistem utama, yaitu yang pertama ada sistem pembelian, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok, persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem menerima persediaan. Yang ketiga, sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Selanjutnya, sistem yang menjalankan buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat 2 subsistem terkait, yaitu yang pertama, sistem memperbarui buku besar akan membukukan catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi di dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi beserta laporan lainnya. Ya, selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Yang kedua ada sistem informasi manufaktur. Yang ketiga ada sistem informasi eksekutif. Yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima ada sistem informasi keuangan. Lalu di sini ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, di mana di dalamnya terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh basis data. Subsistem output sendiri memberikan informasi mengenai unsur penting di dalam bauran pemasaran, yaitu subsistem produk memberikan informasi mengenai produk perusahaan. Subsistem lokasi memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem harga membantu manajer mengambil keputusan harga. Subsistem bauran terintegrasi memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur di atas. Lalu selanjutnya ada subsistem input.
Terdapat dua komponen penting dalam sistem input. Antara lain, yang pertama ada subsistem riset pemasaran mengumpulkan data, informasi dan dari lingkungan dengan melakukan studi kasus. Yang kedua, subsistem intelijensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan serta unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan dengan operasi manufaktur perusahaan. Lalu ada sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan, manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Selanjutnya ada data warehousing. Karakteristik data warehousing, istilah data warehousing atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang menggabungkan data dari berbagai sumber, membersihkan data, menempatkannya dalam format terstandar dan membuat ringkasan, melibatkan entry data key dalam tempat penyimpanan data warehouse. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing? Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi, yaitu yang pertama ada tabel dimensi, yang kedua ada tabel fakta, lalu ada paket informasi, dan yang terakhir ada skema bintang. Selanjutnya ada penyampaian informasi dan OLAP. Penyimpanan informasi unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Lalu ada OLAP. OLAP adalah segala jenis perangkat lunak dapat digunakan untuk menarik data dari penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuatan laporan, paket query basis data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan oleh OLAP. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP, yaitu ROLAP, Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Terus yang kedua ada MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Yang terakhir ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis, yaitu mengasumsikan bahwa sebuah bank telah memutus untuk menawarkan reksadana kepada para nasabahnya. Yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehousing, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih.